Raden Matahari Jambi melakukan aksi mogok kerja untuk bisa meminta kejelasan status kepegawaian. Dua pekan masa kampanye, Bawaslu temukan beberapa potensi pelanggaran siber. Bawaslu Merangin memetakan 5 isu strategis rawan Pilkada serentak 2024. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 7 Oktober 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Azhar Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengenai informasi Jambi hari ini, saudara, ratusan honorer RSUD Raden Matahari Jambi melakukan aksi mogok kerja. Aksi itu terkait permintaan kejelasan status kepegawaian dan tuntutan kenaikan gaji. Ratusan honorer berlatar belakang perawat dan staf RSUD Raden Matahari Jambi melakukan aksi mogok kerja pada Senin pagi. Aksi tersebut dilakukan terkait tuntutan kenaikan gaji untuk tenaga honorer yang telah bekerja belasan tahun. Salah seorang honorer RSUD Raden Matahari Jambi, Said, mengatakan, selain meminta kenaikan gaji pada manajemen rumah sakit, tenaga honorer juga meminta adanya kejelasan status kepegawaian. Tuntutan itu dikarenakan sebagian honorer tidak masuk dalam database untuk mengikuti proses seleksi P3K. Kepala BKD Provinsi Jambi, Henry Rizal, mengatakan, honorer yang tidak masuk dalam database dapat mengikuti seleksi P3K kategori 2. Yang pertama, bahwa tenaga honorer itu ada 2 kategori. Kategori pertama itu yang dibiayai oleh APBD, yang di-SK-kan oleh Kepala OPD. Yang kategori kedua itu di luar ini ada tenaga non-SN yang dibiayai oleh BLUD. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka tadi datang menyampaikan konsultasi? Oleh karena mereka itu tidak termasuk dalam database BKN. Tentu jawabannya, berdasarkan Permen Pan RB pada tahun 2021, itu tenaga honorer yang tidak didanai oleh APBD itu tidak bisa masuk ke dalam database. Sementara Direktur RSUD Raden Matahari Jambi, Herlambang, memastikan aksi yang dilakukan oleh tenaga honorer tidak mengganggu dan menghambat pelayanan rumah sakit. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Pihak kepolisian menggelar rekonstruksi kasus kematian tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muhammad Ragil Alfarisi, yang ditemukan tewas di Mapolsek Kumpe Ilir. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya seperti apa jalannya rekonstruksi, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan, langsung dari Muaro Jambi. Selamat sore, Azam. Seperti apa jalannya rekonstruksi dari kasus kematian Muhammad Ragil ini? Ya, Siska dan pemirsa, saat ini saya berada di Mapolsek Sungai Gelam. Tadi pagi telah berlangsung rekonstruksi kasus kematian salah seorang tahanan yang ada di Mapolsek Kumpe Ilir. Pelaksanaan rekonstruksi ini digelar di Mapolsek Sungai Gelam dengan tujuan agar dapat agenda berjalan lancar tanpa ada gangguan. Dari kami saksikan di lapangan, hadir pada rekonstruksi ini dari pihak keluarga korban atas nama mendiang Muhammad Ragil Alfarisi beserta kuasa hukum dari pihak keluarga untuk korban. Dari adegan terdapat 63 adegan yang dimulai dari pelaku inisial Bribka YS dan Brigadir F mencari korban di salah satu warung yang ada di Kecamatan Kumpe Ilir. Setelah bertemu dengan korban, hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh 2 orang pelaku ini, korban langsung dibawa ke Polsek
Kumpai Ilir untuk dilakukan interogasi, dan dari 63 adegan yang digelar, untuk adegan pemukulan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak hukum dari korban, yakni pada adegan ke-31 hingga ke-35. Dari keterangan kuasa hukumnya menyampaikan bahwa korban dipukul di bagian perut sebanyak 2 kali dan di bagian wajah 1 kali. Kemudian diakhiri dengan benturan ke dinding, namun sejauh ini untuk siapa yang memukul belum bisa dikasih keterangan baik dari kuasa hukum maupun dari Polres Muaro Jambi. Selain itu, selain pelaku, hadir juga saksi dalam rekonstruksi ini sebanyak 10 orang, baik itu warga setempat yang ada di pas saat kejadian dan pihak kepolisian yang bertugas di hari tanggal 4 September 2024 lalu. Untuk berjalannya rekonstruksi ini, pihak Polres bersama Mapolsek Sungai Gelam melakukan pengamanan secara ketat agar tidak ada peristiwa ataupun kejadian yang tidak diinginkan. Untuk rekonstruksi sendiri berjalan dari pukul 9 pagi tadi hingga pukul 2, artinya ada sekitar 5 jam melakukan rekonstruksi. Ya, Siska. Baik, Azam, dari rekonstruksi yang sudah digelar pada hari ini, apa harapan dari pihak keluarga terhadap kasus kematian Muhammad Ragil? Ya, pihak keluarga berharap kasus ini dapat segera tuntas dengan kenyataan hukum yang bersalah dihukum semaksimal mungkin, dan mereka berharap kejanggalan seperti ikat pinggang yang sejauh ini belum ditentukan siapa pemiliknya, kemudian faktor penangkapan korban oleh pelaku sejauh ini belum bisa juga ditentukan. Pihak keluarga itu berharap kasus ini dapat terbukti dengan jelas dan para pelaku dapat dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku atas kasus dugaan pembunuhan ini kepada korban Muhammad Ragil Asparizi. Ya, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan, yang melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita ke segmen menuju Pilkada 2024, Saudara. 2 pekan masa kampanye Pilkada, Bawaslu Provinsi Jambi banyak menemukan pelanggaran pemilu di media sosial. Meski demikian, Bawaslu masih mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi banyak menemukan potensi pelanggaran Pilkada serentak tahun 2024 di media sosial atau siber. Namun masih bersifat temuan awal yang masih dalam proses pendalaman kasus tersebut. 2 pekan masa kampanye ini, Bawaslu Provinsi Jambi baru menerima 1 laporan ujaran kebencian pada pasangan calon di media siber. Laporan tersebut masih ditindaklanjuti oleh tim apakah masuk unsur pidana. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin, mengatakan, para pasangan calon dan tim sukses diminta melakukan kampanye yang sehat, tidak melakukan postingan yang dapat memecah belah masyarakat di Provinsi Jambi. Atau ada ucapan-ucapan yang disampaikan ketika deklarasi kemarin di kegiatan KPU yang itu menurut kami sudah menyerang secara personal, kan? Baik dari tim paslon nomor 1 maupun tim paslon nomor 2, gitu kan? Nah, jadi kita berharap kita terakhirkanlah penindakan pelanggaran ini. Kita kedepankan dulu upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya persuasif agar kedua tim pasangan calon, terutama yang pilgub dan umumnya itu adalah calon bupati, wakil bupati, wali kota, untuk tidak menggunakan serangan pribadi. Bawaslu Kabupaten Kota juga diimbau untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan kampanye di media sosial, sehingga pilkada serentak dapat berjalan aman dan damai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh menetapkan status Indeks Kerawanan Pilkada atau IKP berada pada level kerawanan sedang dengan skor kerawanan 6,51. Skor nilai IKP itu disebabkan pengaruh partisipasi serta status IKP pemilu pada 14 Februari lalu.
Bawaslu Kota Sungai Penuh menetapkan Indeks Kerawanan Pilkada atau IKP pada Pilkada Serentak tahun 2024 berada di status kerawanan sedang dengan skor 6,51. Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh Iin Rudiansyah mengatakan, selain disebabkan pengaruh partisipasi masyarakat, skor nilai IKP juga disebabkan tingkat keamanan pada pemilu 14 Februari lalu. Status IKP ini berlaku saat masa kampanye, masa pemungutan suara hingga penetapan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh periode 2024-2029. Berdasarkan pemetaan indeks kerawanan pemilu, Kota Sungai Penuh sudah dalam keadaan sedang. Mengenai indeks kerawanan tentunya ini berkaitan dengan ada penilaiannya, ada dimensi sosialnya, dimensi penyelenggaraan pemilihannya, dimensi partisipasi pemilihannya, dan dimensi sosial politiknya. Iin Rudiansyah mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, paslon maupun tim pemenangan paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh agar dapat menjaga kondusivitas daerah. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Merangin mematahkan 5 isu strategis kerawanan pada Pilkada 2024. Potensi kerawanan mulai dari penggunaan hak pilih hingga netralitas penyelenggara pemilu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Merangin telah memetakan potensi kerawanan pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang berbasis Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP dan pemetaan kerawanan yang terjadi pada pemilu 2024. Ada 5 isu strategis kerawanan. Pertama, kerawanan dalam penggunaan hak pilih. Dari hasil pemetaan, terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS masih masuk dalam daftar pemilih tetap. Kemudian pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Merujuk pada pemilu 2024 sebelumnya, kerawanan ini terjadi pada pemilih yang menggunakan hak suara 2 kali, seperti yang terjadi di Kecamatan Tabir. Kemudian kerawanan yang kedua yaitu kerawanan pada pendistribusian logistik. Pada umumnya kendala pada akses jalan terdapat di Kecamatan Tabir Timur, Jangkat Timur, Tabir Barat, dan Pemenang Selatan. Selain itu dalam pendistribusian logistik pada pemilu 2024 terdapat surat suara yang tertukar antara Kecamatan Tabir Selatan dan Renah Pembarat. Isu ketiga terkait kerawanan pada bencana alam yang bisa mengganggu pada saat pemungutan suara. Terdapat daerah rawan banjir yaitu Kecamatan Tabir, Tabir Ilir, Tabir Timur, Batang Masumai. Sedangkan untuk kerawanan longsor terdapat di Pangkalan Jambu, Muara Siau, Lembah Masurai, dan Tiang Pumpung. Kemudian keempat, isu terkait dengan kerawanan netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Terpetakan di seluruh wilayah Kabupaten Merangin dengan indikator adanya pada pemilu 2024 yang lalu, yakni terdapat keterlibatan ASN yang berkampanye di media sosial. Selanjutnya kelima, kerawanan terhadap integritas dan profesionalitas penyelenggara. Terpetakan pada pemilu 2024 adanya putusan DKPP terhadap jajaran penyelenggara pemilu. Jadi sikap Bawaslu terhadap pemetaan kerawanan ini adalah dalam upaya melakukan pencegahan dini ya. Tentu kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seluruh jajaran, baik itu Bawaslu, Panwascam, dan juga PKD, dan akan berkoordinasi dengan stakeholder teknis ya. Pemetaan ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal serupa pada pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. KPU Batanghari saat ini masih menunggu jadwal kampanye akbar dari masing-masing paslon. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dalam segmen menuju Pilkada 2024. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, KPU Kabupaten Batanghari saat ini belum mendapatkan jadwal dari pelaksanaan kampanye akbar. KPU pun nantinya akan tetap menunggu kepastian jadwal tim penghubung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.
Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan, meski pelaksanaan kampanye telah dimulai sejak 20 September hingga 23 November mendatang, namun pihaknya belum mendapatkan kepastian jadwal kampanye akbar dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Selain jadwal kampanye akbar, KPU juga belum menentukan pelaksanaan debat kandidat. Hal itu dikarenakan masih menyesuaikan dengan kegiatan serta kesiapan masing-masing paslon. Harapan Nami menambahkan rencana kampanye dan debat tersebut masih akan terus dikoordinasikan bersama tim penghubung paslon agar waktu pelaksanaannya dapat segera disusun. Ini kita sedang meminta kepada calon ya, kepada calon karena kita harus berkoordinasi dengan calon untuk menentukan jadwal yang tepat gitu kan. Dan sampai saat ini belum. Yang jelas ini kan dari tanggal waktu 25 sampai 23 ini kan pelaksanaan debat di situ ya. Dan sampai hari ini memang belum kita jadwalkan. Harapan Nami berharap tim penghubung dapat menyampaikan setiap agenda kegiatan kampanye agar dapat dipantau oleh pihak penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bawaslu Kota Sungai Penuh memperketat pengawasan pasca ditetapkannya nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Fahlan Diandra langsung dari Kota Sungai Penuh. Halo, selamat sore Fahlan. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Sungai Penuh pasca penetapan nomor urut paslon tersebut? Ya baik, terima kasih Hazet dan juga saudara pemirsa TVRI Jambi. Dilaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Pasca penetapan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungai Penuh perketat pengawasan jelang pelaksanaan pilkada serentak. Yang mana Bawaslu terus menekankan kenetralan SN dan juga mengimbau pada lapisan masyarakat untuk dapat menjaga kondusivitas jelang pelaksanaan pilkada serentak. Bawaslu Kota Sungai Penuh juga menghimbau kepada seluruh tim kampanye dan juga paslon untuk tidak mengintimidasi ASN dalam keterlibatan jelang pelaksanaan pilkada serentak. Bawaslu Kota Sungai Penuh juga akan memproses bagi setiap ASN dan semua unsur yang tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam politik praktis jika terlibat mendukung salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Selain itu, Bawaslu Kota Sungai Penuh juga menetapkan indeks kerawanan pilkada di Kota Sungai Penuh yaitu berada dalam status sedang, yaitu di skor 6,51. Sekian Azad. Ya, 2 pekan tahapan kampanye berlangsung. Kasus dan pelanggaran apa saja yang telah ditemukan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh, Fahlan? Ya baik, terima kasih Azad. Bawaslu Kota Sungai Penuh telah menerima laporan dari masyarakat 2 dugaan kasus ketidaknetralan SN, yang mana salah satu kepala dinas yang ada di Kota Sungai Penuh berfoto menggunakan simbol mendukung salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Selain itu, Bawaslu juga menelusuri laporan masyarakat terkait adanya postingan dari beberapa SN yang berada di Kota Sungai Penuh yang menggunakan Twibbon mendukung salah satu paslon wali kota Sungai Penuh. Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan pemanggilan kepada ASN yang terlibat ke dalam politik praktis dan melakukan klarifikasi dan ASN tersebut melakukan klarifikasi kepada pihak Bawaslu. Untuk saat ini, Bawaslu telah menyerahkan kasus tersebut kepada Komite Aparatur Sipil Negara untuk diproses lebih lanjut. Sekian, Azad. Ya, Bawaslu Kota Sungai Penuh terus melakukan perketatan terkait dengan pengawasan yang dilakukan baik secara langsung ataupun melalui media sosial agar penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan juga tertib. Terima kasih Fahlan atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, Saudara, KPU Muaro Jambi telah menerima laporan awal dana kampanye dari 4 pasangan Cawabub dan tim pasangan Cawabub diimbau untuk mematuhi batasan dana kampanye. KPU Kabupaten Muaro Jambi telah menerima laporan awal dana kampanye atau LADK dari 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dari 4 paslon itu, paslon nomor urut 1 Asnawi Rifai dan Supratno, paslon nomor urut 2 Zuanda dan Sawaludin, dan paslon nomor urut 4 Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir telah melaporkan LADK masing-masing Rp1 juta. Sedangkan paslon nomor urut 3 Masna Busro dan Zulkifli, besaran awal dana kampanye yang dilaporkan Rp50 juta.
Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan, pihaknya telah membuat berita acara dan mengeluarkan surat keputusan terkait laporan awal dana kampanye dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Semuanya sudah melakukan laporan, karena di hari kemarin itu kan di bulan September kemarin itu tanggal 29 itu sudah harus melaporkan. Itu kami kurang tahu itu apakah dari perorangan ataupun dari pasangan calon. Jelas kami hanya menerima laporan awal. Arisno mengingatkan kepada pasangan calon untuk mematuhi aturan batasan dana kampanye maksimal Rp16.352.654.000. Masyarakat yang ingin memberikan sumbangan pribadi kepada paslon dibatasi maksimal Rp75 juta. Sementara sumbangan dari badan usaha atau swasta dan parpol non-pengusung batasan maksimal Rp750 juta. KPU Muaro Jambi akan memberikan sanksi berupa diskualifikasi kepada paslon bupati dan wakil bupati yang tak mengembalikan kelebihan dana kampanye. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Kerinci nantinya akan menyiapkan 450 personel untuk pengamanan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci dan juga calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Selain pengamanan, Polres Kerinci juga akan menempatkan personel di masing-masing gudang logistik KPU Kabupaten Kerinci dan juga kota Sungai Penuh. Polres Kerinci menyiagakan 450 personel dan dibantu BKO dari Brimo Polda Jambi untuk membantu pengamanan tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh pada Pilkada serentak tahun 2024. Kabak Ops Polres Kerinci, Kompol Sampe Nababan mengatakan, selain pengamanan kampanye, pihak Polres Kerinci juga menempatkan personel di masing-masing sekretariat dan gedung logistik KPU Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Serta beberapa lokasi yang dinilai rawan terjadinya konflik. Pengamanan itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyelenggara dan peserta Pilkada serentak. Yang kita libatkan untuk pengamanan kampanye ini, baik di Kabupaten dan Kota sebanyak 450 personel, ditambah BKO dari Brimo Polda sebanyak 100 personel. Dan untuk seluruh tahapan kampanye ini, baik yang di kota maupun kabupaten, kita sudah siapkan pengamanan. Begitu juga dengan gudang-gudang logistik, kantor KPU dan Bawaslu juga, kita sudah mengarahkan personel kita untuk pengamanan. Kompol Sampe Nababan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, serta tidak terprovokasi berita bohong yang dapat mengganggu Kaptipmas saat tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, 7.326 pelamar dinyatakan lulus sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. KPU Kota Jambi akan kembali melakukan pemeriksaan ulang administrasi seluruh KPPS yang telah dinyatakan lulus. 7.326 pelamar dinyatakan lulus sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kota Jambi. KPPS dinyatakan lulus setelah dilakukan seleksi tahap awal oleh petugas KPU Kota Jambi. Komisioner KPU Kota Jambi, Tuti Rosmalina mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan ulang administrasi seluruh KPPS yang telah dinyatakan lulus. Pemeriksaan ulang administrasi meliputi pemeriksaan anti narkoba, batas usia minimal 18 tahun, bebas sipol, tidak pernah menjadi narapidana, dan tidak pernah menerima sanksi saat menjabat sebagai KPPS. Sejauh ini KPPS yang dinyatakan lulus administrasi itu sebanyak 7.326 orang se-Kota Jambi. Kita baru kemarin penutupan pengumuman tanggal 2, selebihnya nanti akan pengumuman kelulusan. Sekarang kawan-kawan lagi menyiapkan benar siapa-siapa yang akan dinyatakan lulus administrasi. Selain diimbau netral, KPPS yang telah dinyatakan lulus juga diminta untuk dapat bekerja secara maksimal selama tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJS Gubernur Jambi meminta kepala daerah dan juga OPD terkait untuk bisa mengawasi dan juga memperbaiki fasilitas umum pada saat musim penghujan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi minta pemerintah kabupaten kota segera mengawasi kualitas bangunan dan fasilitas umum di daerah. Pengawasan itu bertujuan untuk memaksimalkan kewaspadaan dini terkait dengan ancaman bencana maupun kejadian yang dapat menimbulkan korban jiwa saat musim hujan. Menindaklanjuti kejadian ambruknya tembok pembatas SMK Negeri 1 Kota Jambi pada Jumat lalu, pemerintah Provinsi Jambi langsung melakukan berbagai upaya untuk minimalisasi potensi kejadian serupa. PJS Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi akan segera mengirimkan surat kepada Bupati dan Wali Kota termasuk OPD terkait untuk segera mengecek dan mengawasi kondisi fasilitas umum di seluruh daerah. Pengawasan itu bertujuan untuk memaksimalkan kewaspadaan dini terkait ancaman bencana maupun kejadian yang dapat menimbulkan korban jiwa saat musim hujan. Bangunan-bangunan fasilitas umum yang dianggap rawan harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menimbulkan masalah. Sudirman memastikan hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya tembok pembatas sekolah lainnya yang kondisinya mengkhawatirkan. Kami akan berkirim surat ke termasuk Bupati Wali Kota Bupati Wali Kota dan Kepala OPD untuk mengontrol dan mengawasi kondisi bangunan-bangunan yang rawan akibat dari bencana hujan, termasuk juga bencana banjir gitu. Sehingga harus ada kewaspadaan dini dari masing-masing kabupaten kota termasuk OPD. Sudirman menambahkan tembok pembatas SMK Negeri 1 Kota Jambi yang ambruk akan segera diperbaiki melalui anggaran belanja tidak terduga pemerintah Provinsi Jambi. Setelah adanya usulan dari sekolah dan dinas pendidikan, Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri bersama sejumlah OPD Saudara mengunjungi kampung madani pemukiman warga suku Anak Dalam yang berada di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam. Kunjungan ini untuk bisa memastikan pelayanan dasar kepada kelompok warga SAD apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kampung Madani suku Anak Dalam merupakan salah satu kawasan pemukiman yang dibangun khusus untuk warga suku Anak Dalam untuk bertempat tinggal dan menetap. Pemukiman Madani ini dibangun di atas lahan sekitar 10 hektar yang berlokasi di Taman Nasional Bukit 12 Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam. Kampung ini menjadi perhatian serius dari penjabat Bupati Sarolangun Bahri. Warga suku Anak Dalam ini merupakan suku marginal yang harus diperhatikan. Pada kunjungannya, penjabat Bupati Sarolangun bersama sejumlah OPD dan Basnas juga melakukan dialog dan tanya jawab dengan warga suku Anak Dalam. Salah seorang tumenggung warga suku Anak Dalam, Melayau Tua, menyampaikan kepada penjabat Bupati terkait dengan kondisi terkini warga suku Anak Dalam dan masa depan mereka. Saya mohon kepada Bapak Bupati, macam mana untuk kedepannya jaminan hidup orang rumah, itu perlu saya sampaikan kepada Bapak Bupati. Kepada sejumlah awak media, penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, kunjungan ini merupakan inisiatif sendiri untuk melihat langsung serta mendengarkan aspirasi warga suku Anak Dalam bukan dari pihak luar. Karena warga suku Anak Dalam merupakan salah satu kearifan lokal di Kabupaten Sarolangun. Karena itu pemerintah daerah harus hadir serta peduli terhadap pelayanan dasar, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pemukiman, serta pelayanan sosial lainnya kepada suku Anak Dalam. Pelayanan dasar itu antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, ya, sosial, itu betul-betul telah dilayani di masyarakat suku Anak Dalam. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada seluruh warga di Kabupaten Sarolangun dengan cara menaikkan Universal Health Coverage atau UHC termasuk kepada anak-anak SAD. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pertumbuhan investasi di Kabupaten Sarolangun didominasi oleh sektor perkebunan dan juga pertambangan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini, Saudara. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, hingga 30 Agustus 2024, kinerja level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian 4,15% years to years. Dari sisi indikator, inflasi gabungan Provinsi Jambi ini pada Agustus 2024 berada di angka minus 0,01% month to month dan juga 2,50% years to years atau berada di atas inflasi nasional. APBN tahun 2025 bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, APBN tahun 2025 juga dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, serta menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Mendukung optimisme tersebut, realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, penyaluran KUR, UMI, dana desa, serta penyaluran dana DAK fisik dan DAK non-fisik. Berdasarkan data terbaru DJPB Provinsi Jambi, hingga 30 Agustus 2024, kinerja level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian 4,15% years on years. Dari sisi indikator, inflasi gabungan Provinsi Jambi pada Agustus 2024 berada di angka minus 0,01% month to month dan 2,50% years on years atau berada di atas inflasi nasional. Sektor dengan tingkat inflasi tertinggi yakni kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 4,66%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau 4,49%, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 3,86%. Tiga komoditas penahan inflasi years on years meliputi tomat, ikan serai, dan ikan tongkol. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pertumbuhan investasi di Kabupaten Sarolangun didominasi perkebunan dan pertambangan. Kondisi ini tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang menjadi daya tarik calon investor. Pemerintah Kabupaten Sarolangun hingga saat ini terus berupaya meningkatkan peluang investasi dengan memberikan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha bagi pelaku usaha, sehingga pendapatan asli daerah terus meningkat. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Dedi Henry, mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, tren investasi masih didominasi sektor perkebunan dan pertambangan. Dan saat ini pihaknya tengah memproses izin pembangunan 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit atau PKS. Sektor perkebunan dan sektor pertambangan sejauh ini diklaim bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan pembangunan serta pendapatan daerah. Pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat untuk terus membantu pemerintah daerah serta mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi sehingga bisa meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Investasi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Sarolangun tidak hanya menguntungkan dan dinikmati investor semata, namun masyarakat setempat harus ikut sejahtera atas kehadiran investor yang berinvestasi di daerah. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi saat ini terus mendorong terwujudnya pembangunan yang berlandaskan ekonomi hijau di daerah. Penerapan ekonomi hijau dalam jangka yang panjang diproyeksi mampu menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan banyak lapangan kerja baru. Konsep ekonomi hijau merupakan salah satu strategi transformasi ekonomi modern yang mulai diterapkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Memastikan keberlanjutan kehidupan seluruh ekosistem dunia melalui penggunaan sumber daya alam yang efisien dan bertanggung jawab menjadi sistem ekonomi yang ditargetkan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Konsep ekonomi yang mengedepankan kepentingan kehidupan seluruh makhluk bumi ini telah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir. PJS Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong terwujudnya pergerakan pembangunan yang berlandaskan ekonomi hijau. Mencegah hilangnya keanekaragaman hayati akibat kerusakan hutan dan ekosistem alam lainnya sangat dibutuhkan untuk menjamin bumi masih layak menjadi tempat tinggal bagi generasi mendatang. Menggunakan air, energi, dan sumber daya alam lainnya secara efisien melalui sistem ekonomi hijau diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan. Jadi mudah-mudahan bisa terus berkembang di sisi lain termasuk juga di lingkungan masyarakat kita. Lingkungan menjadi bagian penting
dalam upaya pembangunan. Sekarang tidak bisa lagi bangun tanpa kita mengabaikan lingkungan, harus peduli dengan lingkungan. Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksi mampu menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan banyak lapangan kerja baru. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, sepeda motor Vespa kini menjadi salah satu kendaraan klasik yang banyak digemari oleh masyarakat di kota Jambi. Penggemarnya pun beragam dari para orang tua maupun remaja. Di kota Jambi juga terdapat salah satu bengkel Vespa yang menjadi salah satu bengkel langganan di kota Jambi. Gemuruh suara knalpot Vespa dengan emisi beraroma khas hasil pembakaran bensin dan oli samping mewarnai suasana bengkel Pak Lepar Piagio yang terletak di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Di setiap sudut bengkel terlihat tumpukan besi tua yang bagi pemiliknya, seperti harta karun berserakan layaknya permata bernilai tinggi ketika dibutuhkan. Deretan skuter klasik yang menampilkan kemegahan zaman itu mempertontonkan sejarah yang terukir dalam puluhan koleksi, melintasi rentang waktu dari tahun 60-an hingga 90-an. Lantai di bengkel yang menyisakan banyak jejak telapak sandal dan lumuran oli itu seolah menyimpan rahasia langkah kehidupan dan jatuh bangun pemilik bengkel yang tak pernah lelah melayani para pecinta sepeda motor klasik itu. Berawal dari tahun 2020, Pak Lek Taufik, sapaan akrab pelanggan, membuka bengkelnya saat awal COVID-19. Jatuh bangun pun dilaluinya. Ketertarikannya terhadap Vespa lantaran bentuk yang unik daripada kendaraan lainnya. Meski masih sepi pelanggan saat COVID-19, namun konsistensi dan ketekunannya tetap dijaga hingga kini. Berbagai komunitas datang untuk membeli aksesoris maupun melakukan servis serta pengecatan. Selain bengkel Vespa, ia pun juga melakukan jual beli Vespa. Harga dan sepeda motor tua itu pun bervariasi, dari tahun 60-an hingga 90-an dengan harga mencapai puluhan juta rupiah. Merupakan bengkel Vespa, tempat servis komunitas-komunitas Vespa Jambi lah. Aku buka tuh tahun 2020. Nah itu waktu COVID ya? Pas awal-awal COVID. Menurut Pak Lek Taufik, saat ini harga Vespa klasik yang sangat tinggi lantaran tidak diproduksi lagi. Namun demikian tetap saja banyak peminatnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazet Akbar. Dan saya Vida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.